Berbicara tentang kekuatan doa dan pengaruhnya pada generasi masa depan adalah tujuan saya hari ini. Berbagi cerita tentang satu keluarga, wanita terkasih yang saya temui di Ukraina, dan kesaksiannya luar biasa sangat menginspirasi. Dia menceritakan kisahnya padaku. Ketika dia kecil, orang tuanya ditangkap dan dikirim ke penjara Siberia karena iman pada Yesus Kristus. Dan ketika mereka dikirim ke sana, dia ditempatkan di kereta menuju Siberia untuk dekat dengan tempat keluarganya. Dia tak kenal siapa pun di kota itu. Setelah kereta tiba dia turun, ada wanita. Wanita itu bertanya, "Kamu mencari seseorang?" Dia bilang, "Tidak." Dia cerita kejadian. Wanita bilang, "Oke, ikut saya." Dia dibawa dan dibesarkan. Wanita itu adalah seorang Kristen, dan dia mengajarkan gadis muda itu tentang Yesus. Dan gadis itu tumbuh dewasa. Lalu saat orang tuanya dibebaskan dari penjara, ayahnya meninggal di sana. Tapi ketika ibunya dibebaskan, dia bertemu ibunya. Ibunya bilang, "Ayah dan aku berdoa untukmu setiap hari." Lihat, mereka tak bisa bersama anak-anak. Tak bisa lakukan apapun untuk putri mereka, namun mereka masih bisa berdoa. Tuhan lakukan yang tak bisa mereka lakukan. Saya ingin Anda tahu, Tuhan pasti lakukan hal-hal besar dan kuat. Generasi masa depan jika kita hanya mempercayainya. Anda lihat ada tokoh dalam Alkitab, seorang wanita lembut bernama Hana yang sangat menginginkan seorang anak. Meskipun ia tidak memiliki anak, ia menangis kepada Tuhan, meminta anak. Tuhan memberinya anak itu, namun Hana memberikan anak itu kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Saya telah menyerahkannya untuk seluruh hidupnya untuk hidup bagi Tuhan. Dia milik Tuhan." Ketika berdoa demikian, Tuhan mempengaruhi generasi mendatang. Saya berdiri di sini. Saya berdiri di sini karena nenek yang berdoa untuk saya, nenek yang tak pernah saya temui, nenek yang meninggal sebelum saya lahir. Dan dia berdoa dan dia mencari rupa Tuhan untuk ayah saya. Ayah saya sedang berada dalam Perang Dunia II, dia sedang berperang, dan jadi saya bahkan belum lahir, nenek saya telah meninggal. Ayahku memiliki anak laki-laki, dinamainya sesuai dengan ayahnya, suami nenekku, seorang pria yang taat agama. Tuhan menjawab doanya karena saya masuk gereja dan mendengar pria bicara tentang Yesus. Pada saat itu saya membuka hati kepada Kristus dan dia mengubah hidup saya. Saya tidak pernah merasa seperti itu lagi sejak saat itu. Dan saya yakin itu karena nenek saya berdoa dengan cara yang sama seperti Hana berdoa. Dia berdoa dan mencari rupa Tuhan. Tuhan lakukan pekerjaan besar. Dan saya berdiri di sini sekarang. Berdoalah untuk generasi masa depan, anak-anakmu, cucu-cucumu, dan teman-teman mereka. Mari kita saksikan Tuhan bergerak di generasi mendatang.